Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semua luar biasa, amin. Semua diberkati Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa, satu minggu ini Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kesehatan, dengan nafas yang baru yang Tuhan berikan untuk kita. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saya undang untuk menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, kita akan bersyukur karena kebaikan-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, fokus kita hanya untuk Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini, kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata
kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kepada-Mu Bapa. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan hidup kami untuk Engkau bentuk Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan memberikan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan yang ada di rumah, amin. Ayo saya undang Bapak dan Ibu semua untuk memuji nama Tuhan. Kalau ada istri, anak-anak, diajak semua ya Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. semua saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan katakan, betapa indahnya kerukunan ya Bapak Ibu. Di mana ada kerukunan, di sana ada berkat Tuhan. Haleluya.
indahnya hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Mari kita terus satu di dalam Tuhan. Satu dalam kerukunan satu sama lain. Kita minta hati yang mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami Bapa. Kami mau menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu Tuhan. Biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Amin. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ini kerinduan kami Tuhan, menjadi satu dalam tubuh-Mu Bapa. Kami rindu senantiasa ada kerukunan dalam hidup kami Tuhan. Mari berikanlah kami Tuhan hati yang mengasihi satu sama lain ya Bapa. Hati yang mau menerima satu sama lain Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang ditabur dalam hati kami Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan roh kami bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi, kuduskan, sucikan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini kita
kembali boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dalam suasana PPKM darurat, jadi kita boleh masih ibadah secara online, tapi kita tetap bersyukur. Kita percaya bahwa di tempat yang berbeda, tapi itu tidak membatasi kuasa Allah untuk bekerja di antara kita. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tema kita masih sama, yaitu bulan ini kita belajar tentang membangun hidup rukun dalam keluarga Allah. Dan untuk hari ini saya mengambil subtema dari tema bulanan kita, menikmati berkat dalam persaudaraan yang rukun, ya. Menikmati berkat dalam persaudaraan yang rukun. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di antara kita, setiap orang percaya siapapun kita, berapa lama kita mengikut dia, apapun pekerjaan kita, bagaimana status sosial kita, apapun itu, kita semuanya pasti ingin diberkati. Nah, ternyata bukan hanya Bapak Ibu Saudara saja yang ingin diberkati, tapi Tuhan pun juga selalu ingin untuk memberkati kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa tentu saja bagi kita semuanya. Kita ingin diberkati, tapi dia pun juga selalu ingin memberkati kita. Jadi sebetulnya ini klop gitu ya. Kita ingin diberkati, dia ingin memberkati. Tapi tentu saja jikalau dia selalu ingin memberkati kita dan kita juga ingin diberkati, maka ada hal-hal yang dia inginkan supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dia juga bisa memberkati kita. Mari kita baca, masih terambil dari ayat emas kita di bulan ini, Mazmur 133. Kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tapi nanti fokus kita ada pada ayat yang ketiga bagian B, ya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita ulang di ayat yang ketiga bagian B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. 3 kali berturut-turut dalam ibadah kita. 2 minggu sebelumnya kita baca juga ayat ini dan kita juga bahas ayat ini. Tapi hari ini saya ingin kita fokus kepada ayat yang ketiga B sesuai dengan tema kita tadi, menikmati berkat dalam persaudaraan yang rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kalimat ini, sebetulnya kalau kita belajar bahasa Indonesia ini punya pola kalimat yang lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, di sini ada kata kerja memerintahkan. Memerintahkan itu artinya menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ya. Kalau kita melihat ayat ini berarti kalau ada kata memerintahkan itu berarti ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ada apa yang akan dilakukan gitu ya. Apa yang akan dilakukan atau tujuannya kemana atau apa. Nah, kalau dari ayat ini tentu saja kita tahu siapa yang memerintah, pasti Tuhan. Karena ayat ini mengatakan
Tuhan memerintahkan, berarti yang memerintah Tuhan. Kemudian siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Di sini dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Nah, yang diperintah Tuhan itu berkat. Kita melihat berkat, kalau di sini Tuhan memerintahkan berkat. Berarti Tuhan menyuruh berkat itu untuk melakukan sesuatu. Berarti di sini berkat itu bisa diidentikan atau disamakan sebagai hamba, sebagai pelayannya Tuhan. Karena Tuhan perintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Lalu jika Tuhan yang perintahkan, jika dia yang memerintah, jikalau dia yang sebagai Tuhan, apakah ada yang bisa menolak? Apakah ada yang bisa mengatakan saya tidak mau? Ya, sedangkan kalau kita baca di dalam kisah-kisah dalam perjanjian lama, dalam pelayanan Yesus, angin ribut dan topan saja taat kepada dia. Sampai murid-muridnya berkata, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Roh jahat yang sangat banyak yang mendiami seseorang sehingga dia berkata namaku legion, sangat banyak. Itu pun taat kepada Yesus ketika Yesus memerintahkan dia untuk keluar dari orang itu. Ketika renungan tengah minggu kemarin kita dengar pengalaman Petrus, kita melihat bahwa ikan-ikan pun taat kepada Yesus. Sampai ikan-ikan itu memenuhi perahu Yesus, memenuhi perahu Petrus. Lalu sekarang dia memerintahkan berkat. Itu artinya bahwa berkat itu juga taat kepada dia. Kapan saja dia memerintahkan berkat, dalam situasi apapun, itu berarti berkat itu harus taat. Kalau kemarin kita minggu dalam renungan tengah minggu kita bisa melihat dan membaca dalam Lukas, ya, waktu itu Lukas pasal 5 kalau nggak salah, bagaimana ikan-ikan ketika Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus jawab apa? Telah sepanjang malam kami cari ikan, tapi kami tidak mendapat satupun. Padahal malam itu adalah waktu yang tepat. Dia bisa mendapatkan banyak ikan, itu biasanya. Tapi bahkan ketika berkat itu diperintahkan oleh Tuhan, tidak pandang waktu kan. Waktu pagi atau siang itu bukan waktu yang tepat untuk cari ikan. Tempat pun meskipun Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tapi itu bukan tempat yang tepat bagaimana seharusnya, di mana seharusnya Petrus cari ikan. Dia adalah nelayan yang berpengalaman. Tidak di waktu yang tepat, tidak di tempat yang tepat. Tapi toh kita lihat ketika berkat itu diperintahkan, tidak ada yang bisa menghalangi untuk Petrus tidak diberkati dengan ikan yang luar biasa berlimpah. Kemudian sekarang kita lihat ketika Yesus memerintahkan berkat, apa yang dilakukan oleh berkat? Apa yang harus dilakukan? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, diperintah oleh seseorang, pasti kita akan bertanya gitu ya, saya diperintah untuk apa? Kan tidak mungkin memerintah tapi tidak melakukan apapun kan gitu ya. Yang diperintah nggak melakukan apapun nggak mungkin. Kalau kita diperintah itu berarti kita harus lakukan sesuatu. Nah kalau di sini Yesus Tuhan memerintahkan berkat. Lalu diperintahkan untuk melakukan apa berkat itu? Ya tentu saja memberkati.
Nggak ada yang lain. Kalau berkat itu diperintahkan untuk apa ya? Pasti untuk memberkati. Pujian tadi mengatakan bahwa seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ayat juga yang kita baca. Seperti embun di gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat supaya tercurah. Jadi diperintahkan, berkat itu diperintahkan untuk memberkati. Jadi dari ayat ini kita tahu ya, siapa yang memerintah, siapa yang diperintah, untuk apa berkat diperintah? Untuk memberkati. Kepada siapa? Berkat itu diperintahkan untuk memberkati siapa? Tuhan memerintahkan berkat untuk memberkati siapa? Kepada siapa atau kemana? Mazmur 133 mengatakan kesanalah. Nah kan gitu ya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesana kemana? Kalau kita bertanya kesana ya kesana. Kesana kemana? Kesana kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan ada tujuan yang jelas. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu ada tujuan yang jelas. Bukan sembarang orang, bukan sembarang tempat. Kesanalah. Ya kalau saya misalnya berkata, saya misalnya menyuruh Mas Viko untuk minta tolong. Kau tolong ya pergi ke sana. Kemana? Ya ke sana. Pasti nggak tahu kan ya. Masuk ke sana itu kemana? Bisa ke Jombang, bisa ke Mojokerto, bisa ke Surabaya, bisa kemana saja. Ke sana ya pokoknya ke sana kan gitu. Itu perintah yang nggak jelas kan. Tapi ayat ini mengatakan kesanalah itu bukan perintah yang nggak jelas. Tuhan memerintahkan berkat kesanalah. Itu sudah ditunjukkan dari ayat sebelumnya kemana? Ke tengah-tengah persaudaraan yang rukun. Ke ruang lingkup saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Ayat 1 kita ulang baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di 2 minggu yang lalu saya katakan kenapa dikatakan baik dan indah. Ada 2 perbandingan. Dibandingkan dengan harum semerbaknya minyak urapan. Dan minggu lalu dilengkapi seperti embun yang menyegarkan. Seperti embun gunung Hermon yang menyegarkan. Dan ke sana Tuhan memerintahkan berkat. Ke tengah-tengah persaudaraan yang rukun. Ke ruang lingkup saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Jadi sekali lagi nggak ke sembarang tempat, nggak sembarang orang, hanya di dalam ruang lingkup saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kita bisa balik misalnya, kalau nggak rukun gimana? Ada nggak berkat? Nah, kalau rukun itu berarti dari mana ya rukun? Kan gitu. Di bulan lalu kita udah belajar bahwa kita bisa bersatu, kita bisa sehati sekalipun berbeda-beda, itu hanya karena agape. Artinya apa? Ada hidup rukun, ada berkat. Ya. Ada persaudaraan yang rukun, ada berkat. Kalau tidak ada persaudaraan yang rukun, ya berarti tidak ada berkat. Karena kalau ayat ini misalnya kita balik gitu ya. Jadi di tengah-tengah saudara-saudara yang tidak diam bersama dengan rukun, artinya nggak ada kerukunan, nggak ada kasih, maka Tuhan nggak memerintahkan berkat untuk ke sana. Tapi kita bersyukur. Janji ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Di mana? Di keluarga, di lingkungan kerja, di dalam kita berjemaat, dalam lingkungan masyarakat. Kalau ada persaudaraan yang rukun, ada kasih pasti, disitulah ada berkat. Kapan?
Kapan dia mencurahkan berkat? Kapan dia memerintahkan berkat itu ke sana itu kapan? Kalau ayat ini mengatakan tidak ada waktu tertentu yang menyebutkan kapan Tuhan memerintahkan berkat untuk memberkati. Persaudaraan yang rukun. Bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja. Bukan juga ketika usaha lancar kan gitu ya. Kalau usaha lancar, Bapak Ibu Saudara menikmati berkat, nanti katakan kan ini saya kerja keras kan gitu ya. Ini karena saya sudah mampu melakukan ini. Saya berusaha sungguh-sungguh, saya punya ide-ide yang kreatif, maka ya itu wajar, ya itu baik. Memang harus seperti itu, harus kerja keras. Tapi berkat Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat bukan hanya saat itu saja. Bukan juga ketika tidak ada PPKM seperti sekarang ini. Bukan juga ketika mendekati hari-hari tertentu atau event-event tertentu. Misalnya ketika mendekati hari raya tertentu, mendekati masa liburan. Atau saat-saat di mana biasanya menjadi ajang berkat gitu ya. Yaitu bisa saja. Tapi Tuhan bisa memerintahkan berkat kapan saja. Seperti tadi pengalaman Petrus tidak di waktu yang tepat. Tidak seperti biasanya. Tidak juga di tempat yang biasanya. Tapi Tuhan bisa memerintahkan berkat ke sana. Jadi kalau sekarang PPKM darurat ini seperti apa? Agak jauh lebih ketat daripada PPKM pertama ketika COVID pertama ada di Indonesia dan bulan Maret tahun lalu. Sekarang rasanya penyekatan jauh lebih banyak, titik-titik penyekatan. Ya, ada begitu banyak kasus-kasus yang mungkin berbeda dengan di awal COVID ini ada. Dan mungkin masa ini jauh lebih sulit. Kalau dulu baru ratusan saja, yang tertinggi waktu itu setahun yang lalu saja 400 itu sudah luar biasa. Tapi sekarang lebih dari 50.000. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati? Bukankah waktu ini waktu yang sulit? Bukankah waktu ini waktu yang rasanya enggak mungkin gitu ya. Untuk bisa seseorang mendapatkan berkat seperti sebelum masa yang sulit, masa PPKM ini. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah perintahkan berkat itu, kapan saja, di mana saja, saat sulit, di waktu yang sulit, di tempat yang tidak memungkinkan sekalipun, bahkan saya katakan di saat-saat yang tidak logis sekalipun gitu ya. Percayalah, Dia punya banyak cara untuk memberkati kita. Siapa yang bisa membayangkan sepanjang malam Petrus nggak dapat, tapi di waktu dan tempat yang tidak tepat justru dia mendapatkan ikan. Saya katakan bukan sekedar limpah, karena 2 perahu penuh hampir tenggelam. Kalaupun 1 perahu saja, perahu Petrus saja, nggak sampai penuh pun itu sudah limpah. Ya, itu sudah limpah. 1 perahu penuh hampir tenggelam, itu sudah berlimpah luar biasa. Tapi bagaimana di saat yang sebetulnya itu gimana ya? Kalau Petrus katakan ini mungkin hari itu adalah hari yang tidak menguntungkan untuk dia gitu ya. Yang sangat tidak dia inginkan, karena apa? Nggak dapat apa-apa. Sepanjang malam lu nggak dapat apa-apa. Itu artinya 1 pun ikan kecil pun dia nggak dapat. Tapi ketika Tuhan Yesus perintahkan berkat, 2 perahu penuh dengan ikan hampir tenggelam. Tapi tentu saja seperti di awal tadi, Bapak Ibu Saudara dan saya ingin diberkati. Ya, Dia juga selalu ingin memberkati kita.
Tapi ada syarat kan? Ada persaudaraan yang rukun. Ada kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin keluargamu diberkati, bangunlah persaudaraan, hidup keluarga yang rukun. Suami istri, orang tua dan anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Rukun bukan hanya sekedar tinggal bersama dalam satu rumah, bukan. Tapi kasih agape itu ada di tengah-tengah keluarga. Gimana dengan kerja, gimana dengan kita dalam berjemaat ini? Kita satu keluarga, kan tadi pujian terakhir kan kita ini bersaudara. Ya. Di mana ada hidup rukun, di mana ada kasih, di situ ada berkat. Berapa banyak dia memberkati kita? Kita nggak bisa mengukur, sama seperti Tuhan Yesus perintahkan berkat kepada Petrus. Seperti tadi saya katakan, sampai 2 perahu penuh dengan ikan hampir tenggelam. Kalau kasusnya seperti janda di Sarfat, apakah kita menganggap dia tidak terima berkat? Petrus langsung terima 2 perahu penuh. Tapi bagaimana dengan janda di Sarfat? Dia enggak terima langsung 1 karung tepung, 1 jerigen atau 1 drum minyak. Tidak, tapi tiap hari Tuhan pelihara. Dia tidak lagi mengatakan bahwa hanya tinggal segenggam, hanya tinggal sedikit dan sudah itu kami tunggu kapan mati. Enggak. Tiap hari dipelihara. Jadi biarkan dia berkarya dalam hidup kita. Dia tahu melakukan, memerintahkan berkat yang terbaik untuk kita. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, karena ada sedikit kata-kata yang agak berbeda dengan terjemahan baru, tentu artinya sama. Tapi ini mungkin lebih mantap gitu ya, lebih menolong kita untuk benar-benar memang di dalam persaudaraan yang rukun, dalam hidup rukun ada berkat. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang kata-kata ini saya tujukan kepada semua orang. Perhatikan, hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun. Jadi bukan hanya keluarga dalam rumah tangga, dalam satu keluarga besar. Itu artinya kita berada di mana? Sekarang di tengah-tengah jemaat. Ya, kita ini satu keluarga gitu ya. Saling memperhatikan dan saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya, berdoalah meminta pertolongan Allah bagi mereka. Artinya memberkati dulu ya. Sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Jadi kalau kita baca ayat 9 ini, itu kan berarti kita harus rukun gitu ya. Enggak membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak membalas memaki, tapi justru berdoa, justru memberkati, bersikap baik ya. Sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain, perhatikan, dan Allah akan memberkati kita karenanya. Nah, ada hidup rukun, ada kasih, ada berkat. Dan sekali lagi, berapa banyak dia memberkati kita? Dia tahu memberkati kita. Berapa banyak yang kita butuhkan? Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat jasmani terjamin, berkat rohani juga terjamin. Ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Efesus 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat yang di dalam surga jadi dikaruniakan. Apalagi berkat di dunia ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya butuhkan. Kalau Roma 8 katakan, kalau anaknya yang tunggal saja dikaruniakan kepada kita, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Itu artinya apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang butuhkan, gak usah khawatir. Kalau yang paling berharga saja, anak tunggal yang dikasihinya saja dikaruniakan, maka yang lain-lain semuanya akan dikaruniakan juga kepada kita. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12, kita baca ayat yang ke-15. Saya juga akan bacakan ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara, perhatikan, gagal mendapat berkat Allah. Ya, jangan ada satupun di antara kita itu yang gagal mendapatkan berkat Allah. Jangan sampai kita nggak diberkati kan gitu. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Nggak ada kepahitan berarti kan ada kasih, hidup rukun. Sebab kalau ada, maksudnya kalau ada kepahitan ya, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Jadi kalau kita nggak ada kasih, nggak bisa hidup rukun, tapi justru ada kepahitan, ada kekecewaan, dan teman-temannya dikatakan bukan hanya kita gagal nggak mendapatkan berkat Tuhan, tapi juga kehidupan rohani kita dan orang lain juga tidak akan bisa bertumbuh. Jadi bagaimana? Kalau kita mau terima berkat Dia juga ingin memberkati kita. Hiduplah dalam persaudaraan yang rukun. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, cepat selesaikan. Dengan siapapun, apalagi dengan anggota keluarga di rumah, dengan anggota keluarga di dalam satu jemaat, atau dengan siapapun juga, lepaskan semuanya. Karena apa? Jangan sampai kita gagal mendapat berkat yang dari Dia. Nikmati berkat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Gak usah khawatir di masa PPKM darurat ini, gak usah khawatir. Karena apa? Dia sanggup memberkati di waktu yang tepat, di waktu yang tidak tepat menurut kita. Bahkan di tempat yang tidak tepat, bahkan di situasi yang tidak tepat. Dia bisa perintahkan berkat itu untuk terus memberkati kita. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Dia. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ketika kita tahu bagaimana kita mentaati perintahnya, merespon apa yang Dia inginkan, maka kita tidak akan pernah gagal mendapatkan berkat dari Dia, dan hidup rohani kita pun juga akan bertumbuh di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, jikalau mungkin saya ingin menyampaikan sesuatu, jikalau mungkin ada di antara sidang jemaat yang sakit, atau mungkin ada juga yang terpapar COVID-19, Bapak Ibu Saudara tidak usah malu, tidak usah takut untuk menyampaikan kepada gereja, ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang terdampak, ya. Mungkin nggak sakit, mungkin nggak terpapar COVID gitu ya, tapi terdampak dengan adanya PPKM darurat ini. Secara ekonomi atau apapun juga, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada gereja. Kalau mungkin ada yang terpapar COVID, ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Mungkin memang kunjungan kita tidak dapat lakukan. Tapi mungkin sebagai satu keluarga besar, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling membantu satu dengan yang lain, kita boleh saling menguatkan. Kalaupun memang dibutuhkan bahwa
Bapak Ibu membutuhkan memang bantuan karena sakit, harus menjalani isolasi mandiri misalnya. Butuh saudara-saudara, butuh keluarga di mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari di masa inilah justru kita dapat mempraktekkan persaudaraan yang rukun supaya kita semua juga menikmati berkat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa, kita pujikan El Shaddai Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Sekali lagi berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Terima kasih
hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang luar biasa baik bagi kami. Terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun di tempat yang berbeda. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu, karena Engkau Tuhan yang memerintahkan berkat itu untuk kami semuanya, anak-anak-Mu yang diam bersama dengan rukun dengan saudara-saudara kami. Kami tahu di dalam persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain, baik di tengah keluarga, di antara teman-teman di lingkungan kerja, bahkan di tengah jemaat-Mu maupun di lingkungan masyarakat. Kami perlu ciptakan itu supaya kami tahu bahwa di mana ada hidup rukun, di mana ada kasih, di situ ada berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa ketika Engkau memerintahkan berkat, maka berkat tidak akan menolak untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kapan saja, bahkan di waktu, tempat, dan di situasi yang tidak memungkinkan bagi kami yang tidak logis sekalipun, Engkau dapat memerintahkan berkat itu untuk memberkati kami semuanya. Kami tahu Engkau Allah Maha Kuasa yang terus akan memberkati kami. Tolong kami untuk merespon apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, supaya kami juga boleh hidup satu dengan yang lain sebagai satu keluarga di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bahkan di tengah saat-saat yang sulit sekalipun saat ini, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu ada Yesus yang pelihara kami, ada Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya berkat-Mu limpah atas mereka semuanya. Berkat penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Apabila ada yang lemah, ada yang susah, ada yang sedang menghadapi persoalan atau yang sakit, kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, karena janji penyertaan-Mu bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sedang menghadapi persoalan ditunjukkan jalan keluar, yang sakit baik yang berada di rumah sakit atau di rumah, mungkin ada di antara jemaat-Mu juga yang terpapar COVID-19, yang ada di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri. Kami tahu bahwa darah Yesus menyembuhkan mereka semuanya, karena bilur-bilur Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit di atas kayu salib Golgota. Darah-Mu cukup bagi kami semuanya, karena Tuhan akan jamah sembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu limpah atas seluruh jemaat-Mu. Kalau mungkin selama ini ada di antara sidang jemaat-Mu yang tetap beraktivitas di luar rumah, sedang menjalani WFH di rumah, kami percaya Engkau terus akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kiranya Engkau juga akan terus memberkati dan melawat bangsa ini, memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami, mulai dari para pemimpin kami di pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah, bahkan semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, semua orang yang menduduki jabatan penting dan ikut mengambil bagian secara aktif dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Kuatkanlah mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu, bahkan bukan hanya bagi mereka tapi juga seluruh anggota keluarga mereka. Kuatkan dan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19.
yang ada di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau di rumah-rumah, di tempat-tempat dilaksanakannya isolasi mandiri ini, Tuhan akan tolong. Obat-obatan Tuhan akan tolong, semuanya Tuhan kuduskan. Semuanya bagi sarana kesembuhan dari semua orang yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah di dalam hati seluruh masyarakat Indonesia. Tumbuhkan kesadaran dalam hati mereka semuanya untuk mereka taat benar-benar pada peraturan pemerintah. Terlebih di masa PPKM darurat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja di tengah kami, di tengah kota kami, di tengah bangsa ini. Sekalipun tampaknya situasi semakin tidak menyenangkan, tapi kami belajar bersyukur kepadamu. Kami belajar mempercayai Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau tahu melakukan apa yang terbaik. Engkau akan nyatakan kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Sejahteralah kota kami, sejahteralah bangsa ini. Aman dan damailah kota dan bangsa kami. Kuasa, kasih dan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kota dan bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami percaya berkat-Mu limpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Saat ini berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu. Kekuatan, kesehatan Kau juga karuniakan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa di mana kami masih bisa bersekutu dan menikmati kemurahan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati menyertai seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang yang turut mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.